His wings of love abide. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When Dangers, fears, your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the day. He will take care of you. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. God will take care of you. God will take care of you. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada ibadah tutup tahun ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus untuk segala perkenanan-Mu, segala penyertaan-Mu Tuhan sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Engkau sangat luar biasa Tuhan menuntun kami. Berkat-Mu sangat melimpah di dalam kehidupan kami, di dalam kesehatan kami, pekerjaan kami, relasi kami dalam keluarga, relasi kami dalam bergereja. Semuanya sungguh indah dan sangat luar biasa Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai detik ini. Hari ini Bapa, di momen tutup tahun ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar untuk kami dapat merefleksikan betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan,
Berikan kami hati yang tenang, pikiran yang jernih, supaya kami dapat memahami pesan-Mu sore ini dengan tepat dalam kehidupan kami. Dan biarlah renungan ini Tuhan dapat terpatri dalam hati kami, dan kami dapat melihat maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Bapa, tuntun kami ya Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dan menyertai kami. Di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada renungan tutup tahun ini adalah terang dunia, yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2022. Tahun yang sangat luar biasa untuk kita lalui bersama. Tahun di mana kita sedang berjuang bersama, berusaha untuk bangkit bersama dari keterpurukan akibat pandemi. Pandemi belum benar-benar usai. Namun, berita tentang ramalan-ramalan dan prediksi-prediksi akan goncangan ekonomi menghantui di tahun 2023. Banyak para pakar ekonomi dan negarawan yang memprediksi bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang sulit untuk dilalui dari sisi ekonomi. Tahun 2020 sampai 2022 kita masih berjuang untuk kita bangkit bersama dalam menghadapi sebuah virus, dan bisa dikatakan itu dari sisi kesehatan, dan prediksinya di tahun 2023 kita akan menghadapi dari sisi finansial. Dan itu belum ditambah lagi jika kita memiliki masalah-masalah internal dalam kehidupan kita masing-masing. Kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang lain yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Sangat pelik, terlihat tidak mudah. Namun ada satu hal yang harus kita pelajari sebagai orang percaya, dan itu juga harus kita imani dengan serius dan menjadikan itu sebagai dasar pengharapan kita untuk kita melakukan atau melangkah dalam kehidupan kita di hari-hari esok. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kita harus bijak dan berhikmat dalam menyikapinya. Perlu untuk memerhatikan situasinya, tetapi jangan sampai kita tenggelam di dalamnya dan kehilangan pengharapan untuk bangkit dan melaluinya dengan tuntas. Seperti dalam perikop yang kita baca tadi, yaitu Yohanes 9 ayat 1-7. Menarik untuk kita lihat bersama dalam perikop tersebut yang kita baca pada hari ini, bahwa perikop kita hari ini pun
terdapat sebuah permasalahan yang pelik, yaitu pengalaman berhadapan dengan sakit penyakit, penderitaan, yang kemudian malah diributkan, atau seolah-olah mencari pembenaran atau pengkambing hitaman dari permasalahan tersebut atau permasalahan yang diributkan tersebut. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk mencermati. Kita akan membaca di ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Apa yang salah dari kalimat pertanyaan itu? Ya. Apa yang salah dari kalimat pertanyaan itu? Yang salah adalah landasan berpikirnya. Landasan berpikirnya itu jelek, negatif. Memandang buruk terhadap orang lain, memandang buruk situasinya, padahal belum tentu seperti yang mereka pikirkan yang terjadi dalam kehidupan orang yang terlahir buta tersebut. Ingatlah bagaimana banyak orang, ya, beberapa hari yang lalu atau saat ini juga ada terjatuh dalam sikap yang saling menghakimi atau masih memiliki perspektif negatif di dalam kehidupannya. Antara yang pro dan kontra tentang situasi, ada yang pro dan kontra tentang kebijakan-kebijakan, ada yang masih pesimis tentang masa depannya, ada yang masih memandang gelap hari-hari esok yang akan dilaluinya. Bahkan kita sudah letih loyo untuk melalui hari-hari esok karena kita melihat tantangan-tantangan yang sangat besar, dan kemudian kita tidak memiliki pengharapan dan kita mencari kambing hitam di dalam permasalahan-permasalahan tersebut, dan itu tidak baik di dalam kehidupan kita. Kadang sedih melihatnya karena sebagian orang, bahkan ada orang-orang yang percaya, masih melihat dari perspektif negatif ini. Mereka tidak mampu melihat pengharapan di balik setiap kesukaran-kesukaran yang dihadapi maupun tantangan-tantangan yang ada di depannya. Apa yang diajarkan dari perkataan Yesus memberikan landasan yang berbeda dari pertanyaan tadi. Sebuah landasan yang positif terhadap pertanyaan para murid, yang dasarnya saja bagi saya itu sudah buruk, jelek dan negatif, karena seolah-olah pertanyaan itu tuh mencari kambing hitam, yaitu siapakah yang berdosa. Nah, jadi kalau kita menjawab dari perspektif itu, pilihan jawaban yang tersedia itu jadinya semuanya buruk. Kalau bukan orang yang buta tadi yang berdosa, pasti ya orang tuanya yang berdosa. Dan bagi saya kedua-duanya adalah sebuah jawaban yang tidak tepat, karena jawaban itu seolah-olah mencari kambing hitam dan mencari penyebabnya. Tetapi ada sebuah perspektif yang berbeda yang Tuhan tunjukkan, yaitu jawaban Tuhan Yesus yang bagi saya sangat luar biasa dan di luar dugaan dari pemikiran para murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus memandang satu peristiwa dari perspektif yang memulihkan. Mari kita lihat jawabannya, yaitu di ayat yang ketiga. Jawaban dari Yesus seperti ini, Bapak Ibu. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus memberikan perspektif yang memulihkan dan memberikan pengharapan
dari sebuah permasalahan yang nyata di hadapan para muridnya. Begitupun dengan kita, Bapak Ibu. Kita ini sudah sama-sama sedang mengalami masa yang susah. Kenapa sih kita masih harus semakin menyusahkan diri lagi dengan ketidakmampuan menemukan sesuatu yang baik dari apa yang dapat kita lakukan bersama di hari-hari ini? Entah itu di dalam rumah kita, ya, di dalam gereja kita, di dalam tempat kerja kita, dan bahkan di bagian-bagian dari kehidupan kita yang lainnya. Ada satu pertanyaan yang sederhana yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu semuanya. Seberapa sering kita punya kesempatan bersekutu atau beribadah bersama-sama dengan keluarga dan membahas hal-hal baik dengan orang-orang terdekat kita? Kalau sering, puji Tuhan, ya, berarti itu sudah berjalan dan itu tinggal dipertahankan untuk terus ditingkatkan intensitasnya sehingga terus menjadi bagian dalam kehidupan berelasi antara keluarga dan orang-orang terdekat. Tetapi kalau jawabannya jarang, nah ini berarti ya lebih puji Tuhan lagi. Mengapa saya katakan demikian? Karena inilah waktunya bagi kita untuk bisa memulai, ya, bersekutu bersama-sama, membicarakan hal-hal yang baik di dalam rumah dan komunitas gereja dan tempat kerja kita sebagai keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kerja kita. Kita harus memulai ini, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Hal ini diperlukan untuk kita dapat membangun dari sisi perspektif pemulihan atau dari perspektif pengharapan, untuk kita dapat menjalin kekuatan bersama atau menjadi aura positif bagi lingkungan kita. Kita mewartakan hal-hal yang baik untuk saling menguatkan, untuk saling bekerja sama, untuk saling mengasah, mengasuh, dan mendidik, untuk kita dapat mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal baik di masa yang akan datang atau di hari-hari esok di dalam kehidupan kita. Ada hal yang harus kita pelajari lebih dalam dari perikop ini. Saya mau mengajak kita semua untuk kita merenungkan bersama tentang bagaimana cara Tuhan memulihkan kita. Kita dapat melihat dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Ada sebuah cara yang unik yang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya Tuhan memulihkan kita dengan cara-cara yang kadang-kalanya di luar nalar kita. Setiap orang memiliki proses-proses yang unik di dalam proses pemulihannya atau di dalam proses Tuhan menolong orang tersebut untuk menuju di dalam pengharapan yang baru di dalam Dia. Ada sebuah penafsiran yang sangat unik bagi saya dan saya sependapat dengan penafsiran ini. Ketika Yesus mengaduk tanah dengan ludahnya, Yesus itu seperti melakukan sebuah proses, di mana proses itu juga sama seperti yang dilakukan Bapa ketika membentuk manusia dari debu. Ya. Dan ada beberapa penafsiran yang
menafsirkan bahwa orang buta yang buta dari lahirnya itu adalah ada kecacatan mata, atau bahkan orang ini tidak punya bola mata. Nah, ini memang tidak dikatakan secara rinci di dalam Alkitab, tetapi banyak penafsiran yang mengatakan seperti itu. Dan ketika orang buta tersebut membasuh dirinya di kolam Siloam, ya, maka orang buta tersebut mendapatkan sebuah curahan Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang mengubah adukan tanah itu menjadi bagian dari organ baru yang hidup di dalam mata orang buta tersebut, sehingga orang tersebut bisa benar-benar melihat. Inilah yang harus kita pahami, sebuah cara yang kadangkalanya cukup di luar nalar. Kalau kita melihat proses ini bagi saya pribadi cukup sangat menjijikkan. Karena bagaimana kita membayangkan ludah itu di tanah kemudian diaduk-aduk gitu toh. Nah, kemudian diambil, dioleskan ke mata. Tapi inilah cara Tuhan. Tuhan mempunyai caranya sendiri. Tuhan mempunyai cara yang unik di setiap pribadi untuk Dia dapat memulihkan setiap pribadi. Bahkan saya pun juga memiliki cara yang unik untuk diproses Tuhan, dipulihkan Tuhan di dalam kuasanya. Selain itu, kalau kita mencermati apa yang dilakukan oleh orang buta ini bukan hanya sekedar diberikan organ baru, mata baru, tetapi kalau kita membaca seterusnya adalah orang ini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk bersaksi. Ia diberikan hikmat untuk memberitakan kesaksian di depan orang-orang Farisi. Bahkan kesaksiannya tidak dapat dibantah karena proses itu benar-benar terjadi, dan peristiwa memelekkan mata orang yang buta dari lahir itu tidak pernah dilakukan oleh nabi manapun selain Yesus anak Allah sendiri yang hidup yang melakukannya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk masuk lebih dalam. Selain dari perspektif pemulihan, untuk menuju hidup dalam terang, perlu ada kerjasama atau sebuah respon yang apik antara kita dengan Tuhan. Ada kerjasama dan respon yang baik atau apik yang terjadi antara Yesus dan orang buta yang mau dipulihkan tadi. Yesus menyediakan jalan pemulihannya, tetapi orang buta tadi juga melakukan bagiannya untuk bisa dipulihkan, yaitu dengan berjalan pergi ke kolam Siloam dan membasuh dirinya sehingga matanya sembuh. Dalam perikop ini, Tuhan memiliki caranya untuk memulihkan orang buta. Dengan cara yang unik, Ia memulihkan orang buta itu. Begitupun dengan saat ini. Yesus memiliki caranya untuk memulihkan kita, menuntun kita, dan memberikan sumber pengharapan itu kepada kita. Di dalam perikop ini juga, kita ditunjukkan sebuah respon iman yang taat dan aktif yang telah ditunjukkan oleh orang buta tersebut. Kita bisa membayangkan ketika setelah Yesus memoles mata mereka dengan tanah, kemudian Yesus mengutus mereka untuk ke Siloam dan membasuh matanya. Ada perjuangan yang sangat luar biasa yang harus dilalui oleh orang buta tersebut. Mereka mungkin tertatih-tatih untuk menuju ke tempat itu. Mereka mungkin penuh rintangan, penuh halangan, bahkan bisa dikatakan
Mereka tidak tahu medannya, naik atau turun, bagaimana nanti prosesnya. Tetapi mereka tetap taat, tetap percaya, dan mereka melaksanakan itu sampai mereka membasuh matanya di kolam Siloam, dan mereka akhirnya sembuh. Sebuah proses yang kalau kita baca sekilas seolah-olah tidak ada rintangan. Tetapi kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang buta tadi, bagaimana mereka berjalan di dalam kegelapan. Mereka berjalan tertatih-tatih menuju kolam itu. Di dalam segala keterbatasan mereka, mereka tetap berusaha dan taat untuk melaksanakan perintah itu. Dan inilah yang harus kita teladani sebagai umatnya, yaitu memiliki iman yang aktif dan taat, mengikuti ajarannya, yaitu firman Allah yang terbukukan dalam Alkitab. Memang tidak mudah, penuh perjuangan, bahkan penderitaan, namun harus tetap percaya, aktif dan taat, sehingga pengharapan yang diberikannya itu benar-benar menjadi nyata dan hidup di dalam realitas kehidupan kita. Dan itu bukan hanya kita yang merasakan, tetapi juga orang-orang terdekat kita. Jangan hanya berdebat tanpa solusi, seperti para murid yang memandang dari sisi negatifnya saja. Bahkan kalau kita melihat perikop itu, kita membacanya dengan jeli, ada ironi yang terjadi, yaitu mereka para murid tidak mampu untuk memahami perkataan Yesus. Mereka hanya berdiam dan menonton saat orang buta itu tertatih-tatih berjalan ke kolam. Padahal kalau kita mencermati lebih dalam, Tuhan Yesus dengan jelas itu mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saya ulangi lagi. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus tidak mengucapkan kata aku atau saya, tetapi kita. Tuhan dengan jelas mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yang berarti Yesus mengajak semua orang yang percaya Dia untuk turut serta dalam karyanya. Dan kita harus membuka hati dan pikiran kita untuk sadar, ambil bagian di setiap karya-karyanya. Yaitu ambil bagian dalam membantu dan mendampingi mereka yang masih hidup dalam gelap untuk berproses menuju terang. Ingat, bukan hanya berdebat, menonton tanpa solusi, tetapi turut serta ambil bagian di dalam proses pemulihan. Pemulihan selalu disediakan oleh Tuhan. Tetapi jelas kita harus melakukan juga apa yang memang harus kita lakukan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab. Bukan tanggung jawab yang pasif, tetapi ada sebuah hal yang harus kita lakukan untuk kita dapat meresponi pemulihan itu. Sehingga pemulihan itu dapat benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sebuah pemulihan, tetapi pembaharuan oleh karena pengharapan. Itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Situasi dan kondisi boleh tidak berpihak pada kita. Namun apa yang menjadi dasar pengharapan kita pada Yesus tidak boleh goyah, bahkan tidak boleh sirna. Yohanes 8 ayat yang ke-12 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang yang hidup.
Tuhan Yesus memberikan dasar yang jelas untuk kita dapat memandang masa yang akan datang dari perspektif yang memulihkan dan memberikan pengharapan yang nyata. Sehingga semakin hari kita mampu bertumbuh dalam kasih Allah. Bertumbuh iman kita, bertumbuh pengharapan kita, bertumbuh hikmat dan pengetahuan kita, bertumbuh rasa cinta kasih kita. Terlebih, rasa haus akan firman Tuhan juga semakin tumbuh dalam kehidupan rohani kita. Sehingga kita tidak mudah terjebak dalam pemahaman yang sempit, dalam menghadapi permasalahan yang kemudian hanya sibuk mencari kambing hitam tanpa memberikan solusi yang tepat. Dan oleh karena pertumbuhan kita di dalam terangnya, kita dapat memperoleh dan menikmati berkat-berkat dari ketaatan iman kita. Mari di momen akhir tahun ini, kita mengoreksi diri kita. Apakah saya sudah benar-benar memahami terang sejati itu? Apakah saya sudah menempatkan Yesus sebagai terang di dalam kehidupan kita dengan tepat, dengan benar, dan kita pun dapat melihat pengharapan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Jika kita masih hidup dan dikuasai oleh gelap, sehingga perspektif pikiran kita atau perspektif hidup kita itu masih negatif, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sama-sama belajar untuk menempatkan Yesus sebagai terang yang hidup dengan tepat di dalam diri kita, sehingga kita dapat memiliki perspektif yang memulihkan dan memiliki perspektif yang penuh harapan. Bukan hanya terfokus pada masalahnya, tetapi apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya perbuat, dan apa yang bisa saya hasilkan di dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Ingat, Yesus adalah terang yang sejati itu. Milikilah itu, dan mari kita lalui hari esok di dalam Dia yang penuh harapan. Tinggalkan sisi negatif kita di tahun ini, dan mari kita hidup dalam proses pemulihan oleh Allah dalam keseharian kita sejak hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah menyadarkan kami dan Engkau memberikan hal yang sangat berharga bagi kehidupan kami tentang sebuah perspektif yang memulihkan dan penuh harapan. Engkau mengajari kami untuk kami dapat melihat sebuah permasalahan dengan cara yang berbeda, sehingga kami tidak kalut di dalamnya, terlebih kami tidak tenggelam dan mati di dalamnya Tuhan. Namun, dengan itu, kami mengasah iman kami, untuk kami dapat tumbuh semakin tinggi di dalam-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Berikan kami perspektif yang baru dalam kami menghadapi permasalahan-permasalahan hidup kami. Biarlah kami dapat berdiri teguh di tengah permasalahan-permasalahan itu. Dan kami dapat melihat terang yang sejati, yaitu Engkau Tuhan, yang menerangi jalan hidup kami. Bahkan Engkau menuntun tangan kami untuk kami melampaui hari esok dengan penuh harapan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Proses kami Tuhan dengan baik. Kami percaya Yesus, kuasa-Mu nyata, menyertai, memulihkan, memperbaharui, dan memberikan kami pengharapan yang sejati. Kami akhiri Tuhan tahun ini Tuhan, dan kami tinggalkan semua kehidupan kami yang kelam. Kami ingin Tuhan memulai hari esok
yang penuh harapan ini di dalam nama-Mu. Kami sandarkan pengharapan ini hanya di dalam-Mu, Yesus. Dan biarlah Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuntun kami Tuhan dalam langkah kami. Di dalam Yesus. Haleluya. Amin.